Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas soal SKB IPA untuk formasi guru IPA SMP. Ayo kita mulai. Soal nomor 1. Soal nomor 1 ini terkait materi uji makanan. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari masing-masing reagen. Biuret berfungsi menguji protein dan perubahan warna yang dihasilkan adalah ungu. Lugol menguji amilum, perubahan warnanya adalah biru kehitaman. Benedik menguji glukosa, perubahan warnanya adalah merah bata. Nah, dari jenis makanan K, L, M, dan N, yang benar adalah N, ditetesi oleh reaksi Benedik, dan warna sesudah ditetesi reagen adalah merah bata. Warna merah bata menunjukkan bahwa jenis makanan N mengandung glukosa, sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih terkait materi uji makanan. Pertanyaannya, zat makanan yang mengandung glukosa adalah titik-titik. Kita perhatikan pada kolom reagen Benedik, karena reagen Benedik ini digunakan untuk menguji makanan yang mengandung glukosa. Kita perhatikan nomor 1, 3, dan 4. Bahan makanannya adalah nasi, pisang, dan ubi. Pada reagen Benedik, setelah ditetesi, ketiganya menunjukkan perubahan warna merah bata. Artinya bahwa ketiga jenis makanan tersebut mengandung glukosa. Sehingga jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini terkait uji sifat larutan asam basa. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat kertas lakmus merah dan lakmus biru. Lakmus biru ketika dicelupkan dalam suatu larutan dan berubah warna menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Lakmus biru ketika dicelupkan dalam satu larutan dan tetap berwarna biru, maka larutan tersebut bersifat basa atau netral. Lakmus merah ketika dicelupkan dalam suatu larutan dan berubah warna menjadi biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Lakmus merah ketika dicelupkan dalam satu larutan dan tetap berwarna merah, maka larutan tersebut bersifat asam atau netral. Berdasarkan konsep tersebut, kita dapat menjawab soal nomor 3. Jawabannya adalah C, 2 dan 4. Lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, lakmus merah menjadi biru, dan lakmus biru tetap biru. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini terkait materi bioteknologi modern. Kata kuncinya adalah domba doli. Domba doli ini merupakan hasil cloning pada hewan, di mana cloning ini adalah teknik mengambil inti sel dewasa dari donor dan memasukkannya ke dalam sel telur yang intinya sudah dikeluarkan. Kemudian keduanya disatukan pada piring Petri. Setelah terjadi pembuahan, maka akan dipindahkan ke dalam rahim agar berkembang. Individu hasil cloning akan mewarisi sifat yang sama seperti individu pendonornya. Sehingga jawabannya adalah D, cloning. Soal nomor 5 masih terkait bioteknologi modern. Kemajuan dalam bidang bioteknologi modern memberi peran atau campur tangan manusia pada kehidupan suatu makhluk hidup yang seolah-olah mengganti peran sang pencipta sebagai pemberi hidup. Pertanyaannya, ilmu yang mempelajari atau mengkaji perkembangan bioteknologi dari sisi moralitas disebut? Jawabannya adalah B, bioetika. Bioetika adalah ilmu yang mempertimbangkan moralitas dari penerapan bioteknologi dan ilmu kedokteran pada manusia, sehingga perkembangan bioteknologi modern tersebut masih dalam koridor yang seharusnya ditinjau. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini masih terkait materi bioteknologi. Pertanyaannya,
Cara yang paling efektif untuk mengembangkan jenis tanaman atau tumbuhan langka adalah ketika ada tumbuhan langka atau tumbuhan yang hampir punah, maka cara mengembangbiakannya adalah dengan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan adalah cara perbanyakan tumbuhan secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi yang dimilikinya. Hasil tanaman kultur memiliki sifat yang sama dengan induknya. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Maka jawabannya adalah A, memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Soal nomor 7. Soal nomor 7 ini terkait materi gelombang berjalan. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu besaran-besaran yang digunakan dalam menyelesaikan soal persamaan gelombang berjalan dan juga rumus umum yang digunakan. Rumus umumnya adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Nah, dari soal diketahui persamaannya adalah Y sama dengan 0,4 sin 2pi kali 60T kurang 2X. 2pi kita kalikan ke dalam 60T kurang 2X, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 0,4 sin 120pi T kurang 4px, di mana 0,4 adalah amplitudonya, 120pi adalah omega, dan 4pi adalah K atau tetapan gelombang. Yang ditanya adalah frekuensi atau F. Maka kita dapat menggunakan rumus omega sama dengan 2pi dikali F. Kita ganti omega dengan 120pi, maka 120pi sama dengan 2pi F. F sama dengan 120pi per 2pi, pi dengan pi-nya dicoret, maka 120 per 2 sama dengan 60 Hz. Sehingga frekuensi gelombang berjalan tersebut adalah 60 Hz. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Soal nomor 8 ini masih terkait persamaan gelombang berjalan. Pertama-tama, kita tulis terlebih dahulu persamaan umum yang digunakan, yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Di bawahnya kita tulis lagi persamaan gelombang yang diketahui di soal. Y sama dengan 0,02 sin 20pi T kurang 2px, di mana 20pi adalah omeganya dan 2pi adalah K atau bilangan gelombang. Yang ditanya pertama adalah cepat rambat atau V. Kita dapat menyelesaikannya dengan rumus V sama dengan omega per K. Omega kita ganti dengan 20pi dan K kita ganti dengan 2pi. Sehingga dapat ditulis V sama dengan 20pi per 2pi. Pi dengan pi-nya dicoret, maka 20 per 2 sama dengan 10 meter per sekon. Berikutnya untuk melihat arah rambatan gelombang. Kita perhatikan tanda positif atau negatif yang ada di antara omega T dan KX. Jika tanda positif maka menunjukkan gelombang merambat ke arah kiri, tanda negatif menunjukkan gelombang merambat ke arah kanan. Pada persamaan Y sama dengan 0,02 sin 20pi T kurang 2px, yang muncul adalah tanda negatif. Tanda negatif antara omega T dan KX ini menunjukkan bahwa gelombang merambat ke arah kanan, sehingga jawabannya adalah D, 10 meter per sekon ke kanan. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah soal Unfisika SMA tahun 2016. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita lihat terlebih dahulu apa saja yang telah diketahui. Pertama, H kecil. H kecil adalah jarak dari permukaan air sampai ke lubang tandon. Sedangkan H besar adalah jarak dari lubang tandon ke tanah. G adalah percepatan gravitasi bumi, besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah
panjang X atau jarak X dalam satuan meter. Ada dua cara penyelesaian. Cara 1, kita menghitung terlebih dahulu kecepatan aliran air yang keluar pada lubang tandon menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Kita masukkan G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya 0,2. 2 kali 10 20 dikali 0,2 sama dengan 4 meter kuadrat per sekon kuadrat. Akar dari 4 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 2 meter per sekon. Maka kecepatan aliran air yang keluar pada lubang tandon adalah 2 meter per sekon. Selanjutnya kita menghitung waktu yang diperlukan agar air jatuh ke tanah sejauh 5 meter. Kita menggunakan rumus gerak jatuh bebas karena air jatuh dari lubang tandon termasuk dalam gerak jatuh bebas, sehingga kita gunakan rumus S sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. S di sini sama dengan H yang sudah diketahui adalah 5 meter. Maka kita masukkan 5 sama dengan V0-nya atau kecepatan awalnya adalah 0 karena merupakan gerak jatuh bebas. 0 kali T sama dengan 0 ditambah setengah dikali G-nya adalah 10 dikali T kuadrat. Maka sama dengan 5 sama dengan 5 dikali T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 5 per 5. T sama dengan akar dari 1 sama dengan 1 sekon. Jadi waktu yang diperlukan agar air jatuh ke tanah sejauh 5 meter adalah 1 sekon. Selanjutnya kita tinggal menghitung jarak X dengan menggunakan persamaan GLB. S sama dengan V kali T atau X sama dengan V kali T. Kita masukkan X sama dengan V-nya kita ganti dengan 2 meter per sekon dan T-nya kita ganti dengan 1 sekon. 2 kali 1 sama dengan 2 sehingga jarak X-nya adalah 2 meter. Cara singkatnya adalah kita menggunakan rumus X sama dengan 2 dikali akar H besar, H kecil kali H besar. H kecilnya adalah 0,2 meter dikali H besar 5 meter. 5 dikali 0,2 sama dengan 1. Akar dari 1 adalah 1, maka 2 kali 1 sama dengan 2 sehingga X-nya sama dengan 2 meter. Maka jawabannya adalah D. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat belajar, selamat berjuang, semoga sukses. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.